adalah Cibubur Entertainment. ya. Ini kita mengulas sejarah tentang anak-anak Cibubur ya, yang ada di Cibubur. Khususnya tongkrongan-tongkrongan yang ada di Cibubur sih. Sekarang kita kedatangan tamu nih dari anak lapangan tembak. Nih dari samping gua nih. Ini siapa bang? Namanya bang? Suribau. Suribau ya. Nama asli sih Iskia. Sekian. Ini sebelah kiri gue lagi ada siapa bang? Maker ngomong. John Maker. Ini John Maker ini dulu, gue sejarah gue banyak sama dia Gus. Banyak. Nah itu gue pengen nanya bang, pencetus lapangan tembak tuh awal mulanya tuh terbentuknya kayak gimana sih? Emang dasarnya dulu udah karena lapangan tembak jadi laptem atau gimana sih? Kalau apa namanya nama lapangan tembak sih emang dari dulu ya. Sebelum kayak kita nggak bikin itu nama laptem, kita nggak pernah bikin. Karena itu emang karena dulu ini lapangan tembak ini latihan lapangan tembaknya TNI gitu. Jadi ya terbentuk sampai turun temurun gitu aja terus laptem terus. Jadi Jadi laptem nggak, ya. iya nggak ada kita bikin mah nggak ada. Udah dari yang tua-tuaan ya. Ah iya dari tua-tuaan. Gitu. Jadi kadang-kadang memang TNI gitu kayak nganggap kita juga agak solid gitu temen juga karena kan emang dulu tempat latihannya di sini gitu kan. Yang tua-tua ya tapi yang veteran gitu. Oh jadi yang dulu akrab ya sama Karena dulu kakek-kakek gue juga di sini kan dulu veteran-veteran kan banyak. Dulu di sini tinggalnya. Dia jadi gimana ya? Ibarat kayak mes gitu dah. Mesnya juga di sini gitu. Oh, itu namanya itu ya. Itu latihan Iya. mereka di sini. Makanya disebutnya lapangan tembak. Iya. Sejarahnya tuh ya. Makanya itu yang di Arundina tuh dibikin jalan namanya Jalan Lapangan Tembak. Nah, karena ini tuh makanya dari lampu merah Cibubur sampai ini muncul sih. Muncul itu jalan raya lapangan tembak kan tuh. Oh iya tahu. Ya kan? Nama jalurnya tuh ya. Nah, karena ini Turan nah Cibubur. kalau kompleknya memang sih sekarang dibikinnya di sana kan? Mana? Iya, sebelah sana tuh. Selesai. Ya, gitu. Oh iya tahu. Nah, gue dengar mayoritas di lapangan tembak tuh isinya orang-orang Batak. Sejarah orang Batak bisa nyampe ke lapangan tembak itu gimana sih, Bang? Nah, kalau ini yang penting juga nih. Iya, gue. Ya, lo Soalnya aja dari kecil lah, nih, ya kan? dari kecil nih. Lapangan tembak, gila. Pemotongan anjing ya kan. Iya kan. Gue lagi kan kecil gue Batak kan. gitu ya. Ibu kota kecil gue di sini. Nah, saudara-saudara gue juga lumayan banyak di lapangan tembak karena kan gue juga ke orang Batak juga ya kan. Iya. Jadi gue pengen tahu sejarah orang Batak bisa masuk ke dalam lapangan tembak tuh kayak gimana sih bang? Sebenarnya sih gini. Ini kan dulu mes nih. Sebenarnya bukan di sini nih. Mes tuh di agak sebelahnya dikit, mes. Nah, cuman ya gua nggak tahu apa gimana ya kan. Yang berani itu ini kan dulu tanah negara, karena lapangan tembak. Tanah negara. Tanah milik negara. Tanah milik negara. Tapi Gitu sekarang juga. udah mayoritas udah punya kita Nah, sendiri karena ya. kan udah dibikin apa namanya undang-undang baru yang lebih dari 20 tahun bisa memiliki sertifikat rumah walaupun itu di tanah negara. Oh. Nah, ini nilai plus juga nih. Kalau ada yang udah tinggal 20 tahun cuman dia belum punya sertifikat bisa diurus. Itu. Serius. Nah, dulu ini apa namanya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut karena di sini kita ada halak kita Iya. kalau orang Batak kan. Halak kita di sini Tahu aja banyak nih. ya kan. Ayolah di sini biar bergabung benar. sama halak kita ya kan. Oh lu orang Batak juga ya doi? Orang Batak juga, Orang Batak gua. deh, orang Batak deh. Dulu masih sepi, nggak ramai kayak sekarang. Ini sekarang kalau dulu masih sepi, cuma Mantap paling ya. kayak opung-opung dari gua aja pada di sini. Betul. Yang tinggal di sini. Sekarang udah padat parah ya. Padat. Nah, Oh, juga parah. dulu karena kan Parah. dulu kan juga masih satu tembok tuh sama kampung sebelah tuh. Masih satu tembok tuh dulu. Itu juga masih kayak Mereka apa juga namanya, jalan silaturahmi juga latihannya sering. mereka juga di sini. Kan ada pencetus laptem bukan alkoholik ya. Laptop. Iya. Dan kalau kenapa dibilang laptem alkoholik ya begitu setiap hari. Emang gua pada setiap hari minum, main bola aja kita minum. Iya, Tanda kalau- kutip nih ya. Di sini juga banyak lapo kan kita juga nggak Iya. mungkin ya kalau banyak lapo. Ya minimal tuak lah gitu. Iya pokoknya kalau gue setiap nongkrong di Laptem aja, ya nggak jauh dari rumah lah. Iya. Ngedring Gitu. santai ya nggak? Gitu. Tuh masalah yang di Arundina emang gua kebetulan- Gubernur sampai di TV di Iya tuh rame viral tuh. Ya kan? Iya tahu gue. Kalau itu sih gua kebetulan nggak ada di situ. Ah.
Cuman gue mewakili aja, kalau emang temen gue salah gue minta maaf sih ya kan, buat di daerah gue gitu. Sorry nih untuk institusi yang bersangkutan, minta maaf. Ya masalahnya juga udah kelar sih sebenarnya Iya. kan, maksudnya kita takutnya masih ada yang Iya, sakit hati gitu maksudnya takutnya. mewakili nih dari abang-abang ini, mewakili kayak "Ya udahlah, maksudnya lupain aja, udah sama-sama selesai ini gitu ya kan." Iya. Dulu itu kalau di Laptem nih, kalau gua nongkrong, rame banget Jon. Mungkin gua pengen tahu nih, anak-anaknya pada kemana sih? Mau udah pada sibuk apa nikah, apa kerja Gue masing-masing? yang jawab. Kayak lu curi kok kerja ya? Kalau gue sih sebenarnya agak kerja juga Kerja sih. lah ya. Makanya agak-agak jarang juga nongkrong. Bisa jadi ini nih panutan, nongkrong kerja ya. Gitu. Mantap. Yang penting kerja jangan ditinggalin. Karena dia udah menemukan mungkin. Iya. Menemukan dia. Susunya bagus. Iya. Boleh. Jadi gemuk akan bedain nongkrong udah jarang. Denko maksudnya, Denko. Ya. Teten. Selesai. Gue pengen tahu nih cerita dari buruknya dari nongkrong di Laptem itu gimana? Kadang-kadang orang mikir nih, Laptem nih. Pokoknya kalau udah di sini Mikirnya udah Negatif. Negatif Negatif aja. Padahal gue Ri- sebenarnya nongkrong ribut. di Laptem ini, gue akuin buset deh. Lu kalau main di sini, lu diwajibkan udah balik ke rumah nih. Enak deh gitu. Udah enak banget, santai, selau gitu. Asik. Orangnya nggak ada yang konyol, nggak ada yang inian lah. Ya kalau sedikit-sedikit bicaranya agak melenceng kan itu biasa lah dalam Kalau itu tongkrongan kan. karakter hidup, maksud Iya. bercandaan. Candaan gitu. Kalau di sini biasa. bercandanya begitu, saling padahal Karena mah bercanda gitu ya. Bercanda Mungkin ini gitu. juga sih ya, karena terbawa adat Batak ya kan. Nah, Keras, ya kan? omongannya keras. Salah. Emang bener loh. Sebenarnya narasumber yang pengen gua undang tuh Besman. Besman tuh asli. Oh, Gue pengen banget Besman. ngobrol sama dia di sini ya kan gitu, teman. Malumin aja, dia lagi orangnya maluan sama kamera dia, asli beneran. Malu dia. Lagi ada urusan juga kayaknya sih. Lagi harus aja. Oh ya, ada kerjaan dia. Kerjaan. Ada kerjaan. Ada kerjaan. Kalau kata anak-anak sini lagi nyari dunianya. Itu senangnya tuh ya. soalnya jam malamnya udah mau datang. Jangan. Tapi emang kalau zaman dulu sih sampai gue nggak bohong ya, ini kan kisah-kisah paranormal atau pendeta lah dibilang. Iya. Guys, pendeta sini, pendeta. Karena mayoritas non muslim dan Kristiani ya di sini ya. Nggak, jadi ada dulu salah satu Dulu ada pendeta baru pulang dari Israel. Kebetulan kan dia turun. Pas begitu turun, dia tuh ngeliat kayak di Laptem itu kayak digenggam sama apa namanya, Ini hawa hawa yang panas gitu. Negatif. Negatif. Gitu. Iya. Panas bawaannya gitu. Nah di situ gue sebagai anak Laptem, gue dengar cerita begitu. Ini sih orang deket juga yang cerita ke gue ya. Gue dengar cerita begitu, gue kayak miris, sedih lah ya. sedih. Iya kan? Kok jadi kampungan gue jadi anggapnya begitu juga ya, ya kan? Iyalah. Ditambah gini, yang makin parahnya juga, emang yang bikin meyakinkan ya, yang meyakinkan banget nih, digenggam sama hawa hitam gitu. Nah, Itu kalau udah satu yang meninggal, itu merentet. iya itu di sini tuh. Udah Di sini tuh tradisi begitu. tuh. Iya, makanya gitu. Tradisinya maksudnya maksimal dari meninggal orang itu 5 lima maksimalnya. berarti tuh kalau setiap ada yang meninggal tuh 5 orang tuh udah sering banget kayak gitu tuh. Kurang Udah lebih lah ya. sering banget. Iya, kurang lebih gitu. Jadi kayak meninggal sekarang nih. Nanti sekitar seminggu 2 minggu ada lagi ngembet jadinya. Itu sampai 5 lah pokoknya gitu. Minimal dalam 1 bulan itu udah sering ya. Iya, sering jadi 5. dari satu ke lainnya gitu. Lainnya, nih bisa aja lu misalnya tinggal di sini di satu tempat, bisa jadi di ujungnya. Iya, itu nggak ngaruh di mana aja. Intinya tetap Lapangan tembak lah ya. wilayah lapangan tembak tuh kayak digenggam. Oh, Gitu. bukan saudaranya, Enggak. oh tetangga. Iya. daerah Nah, sini gitu. sebenarnya itu yang pengen gua, mindset itu yang pengen gua hilangin juga. Ya maksudnya nggak nutup kemungkinan lu pada was-was ya. Nah, iya, itu bener tuh. Apalagi pas zamannya tawuran dulu. Oh, parno Iya. ya. Itu bener tuh ya. Iya. Gua sorry nih ya pas gua kenapa-napa kan, Nah. kena bacok tuh waktu sekolah di Bogor tuh. Iya. Nah, itu kakak gua sempet was-was sebenarnya. Itu baru ada yang meninggal ya, Bang? Dia juga ceritanya bikin parno lagi. Dia lagi cerita. Iya. Baru ada yang meninggal deh kebetulan. Iya. Ditambah dia cerita ya kan kakak gua, "Kak, Iskia ini
makin parno lagi kan gue. Takutnya ngemetnya ke laut. Iya. Buset. Wah, gila, kacau banget tuh. Angker. Kejadian itu emang gue masih sekolah di BM waktu Di itu. BM masih waktu kelas- itu waktu gua kena. Kelas berapa itu, Bang? Kelas 1 ya? Kelas 1 tuh, kelas 1. Penataran ke Intip ya, Bogor ya. Intip Bogor, ke Bogor, itu ke Berarti Cibinong. lu pas lagi zaman penataran bareng ya? Bareng. Gue emang sepantaran sama Curi Bogor. Kalau gua sama CS sama dia. Gua CS nih sama dia, sama Remeng Engka, Ado. Kalau dibilang ini nggak apa-apa ya, diceritain ya. Almarhum. Almarhum Engka, almarhum Bonardo, sama Adoy. Nah, gue ini berenam nih. Berlima sih tuh. Berlima. Iya, gitu aja dah. Gila, Ceritanya. salut gue. Itu almarhum temen-temen gue semua tuh anjir. Iya. Asli. Itu makanya kadang juga kenapa gue bilang kayak tadi kan lo tanya kan apa keseruan gitu di laptem ya begitu. Setiap gue pulang sekolah tuh Cerita. beda-beda ceritanya. Yang satu almarhum Bonardo sekolahnya di kapal, kayak Iya. temen gue Ado sekolahnya di Gitu. Jakatim. Dia Sempat dibudut sih. nah ya emang. seperti budut emang, cuman dia pindah ke Jakatim, ada problem juga waktu itu kata dia kan. Jadi setiap malam tuh lu ada Ketemu ada cerita ya kan? Iya, ketemu. Nggak mau kalah cerita, jadi masing-masing punya cerita. Masing punya cerita. Seru. Itu. Ah, gua pulang sekolah nih, dia belum pulang. Tungguin aja dulu lah biar cerita. Gua tungguin sumpah. Gua ngomong tungguin aja. Masih pakai seragam tuh. Iya. Tungguin aja, gua tungguin deh. Iya, biar cerita doang ya kan. Dia pulang set gua cerita ya kan sama almarhum Engka. Tapi tetap ya mabuk nggak pernah lupa. Iya. Tapi ini sampai sebelum ini minum sih. ngedrink Minum, dulu ya. minum iya. Nggak munafik lah ya. Nggak munafik tuh minum. Semua tongkrongan pasti minum, nggak mungkin. Gue nggak percaya kalau tongkrongan itu nggak minum. Enggak. Sebenarnya gini. Kalau gue pedomannya gini, karena minum. Orang Batak, Ces, gitu. Iya. Kan orang Batak lah. Iya. Ala kita Ces. Ala kita. Dang minum, dang main kok. Asik. Dang minum, dang main kok. Gila, Gitu. Keren. Gue keren asli. Lapangan tembak tuh emang gue akuin dari dulu zaman gue apaan ya SMP itu terkenal banget lapangan tembak, nggak bohong gue. Itu senioran lau aja yang bikin gue tahu lapangan tembak, Bang Iwan. Ya, Iwan contohnya itulah bikin ya. besar juga deh. Dia bikin besar juga sih. Cuman memang Geger ya juga ya. kita nggak tahu lah ya kan, namanya ini kan Dia udah musibah. tua, dia tua Apa ya. mungkin dia bersalah, kita ya saya sebagai perwakilan minta maaf lah. Iya, tahu. Minta maaf sebagai Iwan. Kejadian itu. Next nih Kejadian ya. waktu itu. Pandangan lo dari laptem yang dulu sama laptem yang sekarang bedanya tuh apa? Kerasnya. Kerasnya ya? Kalau boleh jujur dulu abang-abangan gue di sini natar keras-keras banget. Gue ngomong. Nah, Tanda Keras, kutip keras. mungkin Buat jaga diri. zamannya, ini enggak zamannya, Zaman. Oh, beda. zamannya. Udah gitu Iya juga kan? emang mereka keras. Benar. Mereka kerasnya mereka juga bukan di sini gitu. Mereka ngerasain apa yang udah dirasain sama mereka di luar, dinikmatinnya mereka di sini. tahu. Jadi kecilnya dia dikerasin, nah dia apa ya? Kayak adatnya dia dikerasin, kerasin juga Iya. anak-anaknya yang bawahnya Pada dia juga. zamannya kita Pada nggak bisa zamannya ya. pungkiri pada zamannya. Iya, benar. Pada zaman itu. Kalau sekarang kan kita nggak bisa lah. welcome gitu. Iya, udah gitu juga hukum juga udah berlaku lah hukum. Kalau zaman Zaman dulu nggak ada hukum kayak ini. Hukum rimba dulu mah. Iya, hukum rimba. siapa yang Bener, paling bener. kuat dia yang menang. Kalau sekarang ya kan kita taatin peraturan aja Aturan, ya. hukum ya. Pasal lebih banyak. Ada ham lah. Gitu Nah, kan. Itu cerita Ditambah lagi itu sama cerita dari Pak Presiden Jokowi kan yang terhormat, emang dia bagus sih. cerita dari senior-senior yang di atas tuh, ada sebagian yang udah almarhum juga. Emang mereka keras-keras semua emang. Betul. Tapi kerasnya mereka nggak pernah di sini. Di luar ya. Tapi mereka ngedidik. Didik, mereka ngajarin sekolah, Supaya gue pada sekolah terus sekolah tetap sekolah. Hmm. Lo bandel boleh bandel, Tapi sekolah, tapi lo tetap sekolah. Mau lo kayak gimana juga. lu bandel. Tapi sekolah lu. Tapi sekolah. Kalau kita ditanya nih kita nggak sekolah, ditendangin. Ditendangin. Asli. Iya, serius. Berarti secara nggak langsung lo dikerasin buat jaga diri lo. Iya. Bukan buat Buat Nih, ada bukan satu cerita nih. bukan buat jaga diri, apa? Maksudnya buat masa depan lo, karena lo hidup itu bukan untuk saat itu aja. Oh. Hidup lo kan ada ke depannya nanti. ngerti. Jadi Karena karena ada satu cerita juga nih. Hmm. Waktu itu ada temen, ada lah abang-abangan juga sih. Ya, tapi dia bisa dibilang temen. Nah, Dia karena udah kenal lama duit, jadi dia lupa sekolah. Iya. Gitu. Udah ngerasa bisa nyari duit gitu. Iya. Iya. Terus Akhirnya
ketemulah sama abang-abangan yang udah orang gila, suka nyari duit, tapi terdidik. Itu yang lagi parkir, diangkat. Iya. Dia udah kayak tong sampah. Lu nggak sekolah lu anjing nih. Oh, dilempar gitu, diangkat nih. Lagi parkir nih, diangkat langsung. Ah, lu nggak sekolah lu? Iya bang, iya bang, gitu. Diangkat, lempar langsung, lu nggak sekolah. Oh, berarti ada pelajaran yang Salut, berharga ya. salut. Yang menurut gua terbaiknya itu gitu. Salut. Benar-benar. Kita bandel tapi sekolah. Bandel sekolah Iya. gitu ya. Apalagi itu apa namanya gimana ya? Itu ada suatu moto orang tua orang Batak. Sorry ya kalau bawa suku. Iya, santai. Jadi kalau orang Batak itu nggak apa-apa lah, mamanya ya. Mama Sampai. bapak makan sampah, yang penting kau sekolah setinggi-tingginya. Gitu. Demi anak. Ini anaknya ya. Tapi anaknya kadang-kadang kan. Ya itu sih ini aja. Udah next nih, tanya selanjutnya. Buat laptem kan sekarang lau udah zamannya ya udah saat kerja ya kan. Buat laptem yang sekarang, buat laptem yang bawahan dulu orang, gimana buat menjadi prinsip laptem yang dulu apa menjadi prinsip yang dulu sekarang gitu. Tetap nongkrong santai, tetap sekolah yang santai gitu. Sekolah bandel-bandel gitu. Gue mau mau coba kasih tahu buat laptem yang junioran dulu orang dah gitu. Tetap apa yang diajarin dari senior gue tetap ke bawah sampai sekarang. Emang ada sebagian adik-adikan gue gitu apa ya, ada sebagian emang yang putus sekolah sampai sekarang. Cuman tetap Tolonglah gitu. bukan gue Dalam pantauan lu ya? gue kagak, gue orang ngedukung untuk dia lu sekolah aja. Kayak contohnya kayak gue juga support, gue juga putus di Bajak waktu itu. Emang karena ada satu masalah lah ya kan. Ya begitulah pokoknya masalahnya. Malu Ada juga lah ya gitulah Tanda pokoknya. kutip lah something Iya. lah ya. Kenapa sampai gue bisa putus dari Bajak ya kan. Itu pun gue rasain sampai sekarang. Wah, nyesel lo gak sekolah. Iya Iya. Semuanya ya, kalau orang putus sekolah pasti nyesel di ujungnya. Gue juga sih sebenarnya udah kasih support yang lain kayak keadaan gue. Ya gue nggak putus inilah harapan buat kayak laptem lebih baik gitu ya kan. Berarti jatuhnya lu sekarang di sini abang-abangan ya. Bisa Ya, karena ini zamannya gue. Bisa dibilang. Zamannya Iya, gue orang zamanan lu sekarang Iya. lu maksud gue yang tua-tuanya udah lu bang, Udah. udah lu. Iya. Yang aja sekarang nih Yang udah. tua kalau Kayak kayak zaman yang gue tua-tua nih, ya kalau kayak yang tua-tua itu paling cuma ingetin tuh gitu-gitu doang paling. Ingetin yang bawahannya gitu ya. Jadi udah nyerahin semua tuh ke lu ya. Iya. Kalau lu orang maksudnya yang sama aja kayak ya gitu apa senior junior kan. Ya kita didik junior kita. Jadi yang senior nggak mau tahu tentang yang juniornya kita. Benar. Jadi kita didik yang di junior kita gitu. yang pernah lu alamin nih sama pribadi lu berdua nih, yang pernah lu alamin tuh kerasnya didikan abang-abangan sih, yang buat lu berdua aja pribadi ya, apaan sih yang lu pernah ngerasain Kalau kerasnya? cross mah cross banget. Yang 2000 pernah jadi lu mention 3 botol. Buset. Iya, ngapain lu? Zaman dulu tuh ya, bukan zaman sekarang. 2000 mention 3 Bukan botol. zaman sekarang. Mention waktu itu zamannya 23.000. Manson Iya, yang mention kecil. vodka. Iya kecil tuh. Nah, 23.000, Kalau- 2.000 kalau- dikasih. Itu kalau- sebenarnya 2.000 sih pengen jadinya kacangnya doang. Iya, kacangnya doang. Cuman harus jadi itu katanya mention. Kalau nggak bisa bawa mention, balik lagi lo sampai bisa. Iya, Tapi lu punya sistem sendiri gimana cara bisa ya? bisa. Harus Tapi bisa. Bisa tetap- kita omongin di sini ya, itu Enggak usah. Pribadi ya. Pribadian ya. Pribadi Gue itu punya mah. cara sendiri ya kan. caranya mah itu mah pribadi gitu. Emang kita sampai mohon-mohon juga sama orangnya, Bang. Mohon, Bang. Tolong gitu. Yang pada gue mau sebalik bang, Iya. digulungin. Emang benar kita minta tolong. Nah, Bang. Intinya ngomong baik-baik lah ya. Iya. Bang, nanti Semua kalau- itu kan bisa dibicarain. Kalau gue punya duit, tak gue ganti balik lagi gitu ya kan. Iya. Tapi padahal emang gak inget ya. jangan lau kenal sama abangnya. Kalau kata CS malah. kalau kata senior gue yang penting pada ujungnya lu bilang makasih. Minta maaf dulu. Minta maaf dan makasih udah. Dulu gue perdana gue nongkrong di Lapten dulu di depan di Merah. Oh iya. Merah. Di Merah ya. Iya. Tenar. Itu ini nih apa kenangannya banyak di Merah. Banyak banget itu. Gila itu. Asli. Itu kampungan sebelah tuh. Sampai pengen ditembak. Kenangan Kacau. di Merah banyak loh.
Lagi nongkrong tiba-tiba, wah anjing tuh bocah mana kan. Iya. Pad- Padahal kita nongkrong doang kan. Kita nggak bikin rusuh-rusuh apa-apa loh. Kita nongkrong doang. Emang saat itu kan mungkin booming gangster-gangster gitu. Iya kan? Enggak, dulu Booming, bukan tawur-tawuran, gangster, kem-keman. Oh, kem-keman ya? Kem-keman. Oh, dulu gangster ya, kem-keman. Dulu di merah kenangan banyak. Iya sih. Nah, nih yang satu gua mau tahu nih. Sorry nih yang kesini ya, bukannya gua mau menjelek-jelekin kampung sebelah. Cuman gua pengen tahu aja, Laptem itu nggak mungkin lah setiap kampungan itu nggak ada musuh, nggak mungkin. Ya kan? Problem Ya, bukan problem. Kalau musuh tuh terlalu Pasti ada kan ya. Mhm. Tapi di dalam Cibubur itu lapangan tembak itu ada problem musuh apa Problem. Ya. Gue yang jawab apa lah? Gue yang Iya, jawab. iya, iya. yang kontra. Yang kontra. Yang kontra jujur, sama kan. Laptem Cuma gitu. cuma sebenarnya sih cuma satu tuh ada tuh kampung sebelah tuh. kamu sebelah ya. Iya. Nih gue juga mau nanya nih Bang, pengalaman berdua nih pengalaman pahit manis lu di Laptem tuh apaan sih? Pahitnya dulu nih, pengalaman lu berpahit di Laptem tuh apa? Yang lu pernah lu rasain? Dari Bang Curiba dulu nih. Oh, kalau gua nih. Iya. Kalau gua sih pahit manisnya ya gitu juga sih, apa namanya? Apa tuh? Ya gua kadang-kadang susah gitu kan. Gua dibantu. Emang mereka support juga gitu, support gua. Saling backup lah ya. Backup. Lu apa sih lu keluhan lu gitu? Iya. Gua nggak bisa ini gua nih. Gitu. Dia Saling bantu merangkul lah ya. merangkul kayak gitu. Itu juga cuman kalau misalkan kayak ada sih sedikit-sedikit loncengnya. iya. Iya. Lu kenapa sih gitu ya kan? Hah? Lu kenapa ya kan? Iya. Pusing gue. Yaudah yuk. Minum nih. Iya. Jadi kayak gitu. ya. Solusi. Yaudah, yuk. Solusinya gitu. Yaudah yuk. Ya, gue sih emang Yaudah, yuk. sebenarnya itu salah satunya gitu. Tapi memang dia kayak mereka pas orang tua meninggal mereka support gua. Untuk meninggal, mereka kawal sampai ke pemakaman terakhirnya, mereka kawal dengan baiknya, asli dijegat semua jalanan. Ya gua saksiin sendiri kan, gua kan Macetnya ya. sebagai anak gua nih, gua nggak mau, gua di samping ambulan gua nggak mau, karena gua nggak bisa, Gak kuat. nggak kuat gua ngeliat orang tua gua di ambulan nih. Jadi gua ikutin mereka, mereka memang support, iring-iringannya juga. Begitu. Rokesnya sih gimana ya? Kayak rokes tapi Tolong mengerti ya Mengerti. gitu. Buat Pahami orang nih. gitu ya. Nih, tolong lu nih. Jadi Gitu. ngasih macet. Ya, gitu. Itu sih yang gua salutin dari anak-anak anak-anak ya. Laptem nih. Jadi Iya. dari Lau John gimana? Paling kesan hal yang paling Kesannya. berkesan gitu. Hal yang paling berkesan banyak sih sebenarnya yang paling berkesan. Di sini Pahitnya dulu nih. kalau pahitnya ada sih pahitnya yang gue rasain di sini ya waktu itulah pahit yang gue rasain. Kenapa kok bisa gue di kampung gue sendiri gue bisa kayak begitu, gue sampai masuk ke pesantren beberapa lama ya kan. Oh, sempet Tang ya, nantung. Berarti lu sempet kayak di pesantren dulu sempet ya? Pesantren Berapa lama? inilah ya. Ya, pesantren kilat Itu lah sampai gitu. kalau ibaratnya Heeh. kayak di itu tit gitu kan. Itu bisa dibahas lah ya kan. Bisa dibahas. Gitu lah pokoknya. Oke. Kilat lah Pokoknya pokoknya. yang gue heran kok bisa gue emang dibilang kesalahan gue tetap kesalahan gue, tapi Iya. pasti ada penyebabnya. Mm-mm. Itu yang bikin makanya gue pahit, gue bisa pahit gitu di kampungan gue sendiri, gue bisa kena begitu. Kalau manisnya berkesannya banyak, berkesannya gue sama anak-anak pantaran gue, lettingan gue kayak Curibol, Maro, Mengkal, Marbonardo, Adoy, Ompong segala macem. Susah disebutin ya? Dan itu banyak banget berkesannya. Kayak Curi gue bilang tadi, dia lagi susah ini, anak-anak pada ini nopang, makanya tadi gue bilang yaudah yuk gitu-gitu. Emang sih yang gue orang lakuin emang hal negatif, tapi untuk Positifnya sih emang nggak kelihatan. positifnya emang gak kelihatan, tapi tujuannya tuh untuk saling menopang. Tetap emang salah, nggak perlu untuk dicontoh sebenarnya hal-hal yang kayak begitu ya kan. Ya paham lah pastilah ya kan, sebenarnya begitu ya, di Laptem sih begitu, saling menopang lah kasarnya kalau ada apa-apa gitu. Saling bahu membahu lah ya. Iya, kalau di lettingan pantaran gue Kalau kayak lagi ada gitu. temen yang jatuh, ayolah lu ada gua di sini lu bisa berdiri lagi. Kayak gitu. Curi gue bilang tadi, ayo mabok, maksudnya ayo minum. Sebenarnya sih minum itu tujuannya sebenarnya untuk menghibur sih sebenarnya. Ngibur. Biar lo udah lupain aja masalah lo,
Ngapain lo inget-inget sih, kita minum aja dulu. Have fun aja dulu ya. Iya, have fun aja dulu. Ntar juga pasti, ntar juga pasti ketemu solusinya ntar. Karena kelihatan kita kan namanya teman kecil kan. Teman kecil. Bukan teman kecil juga sih, namanya teman. Hmm. Kita tahu loh muka yang lusuh gimana ya kan. Iya, kelihatan. Ini mukanya aneh. Kok beda Apa nih. nih gitu. Udah minum dulu nih, biar enak ya kan. Lu kusut banget lo kayaknya. Iya, nah, gitu. Tahu Kusut lah banget doang ya kan. ini. Gitu. Namanya temen kan, ya tahu lah. Peka ya, peka. Pekanya lebih besar karena emang dasarnya sering ambil tiap hari bareng sih. Mm-mm. Biasanya nih orang happy, Betul, tahu-tahu betul. lu kenapa diem aja lu. Nih nokip lu biar enak. Minum dulu. Sebenarnya sih minumnya juga bukan sampai mabuk banget, enggak. Buat enjoy aja. Iya. Buat enjoy. Lo mau minum, kita malah kadang-kadang nanya, lo mau minum apa? Gitu. Tuak, ciu, Tisari, intisari, kalau enggak anggur merah. vodka, sampai yang berkelas juga kita. Maksudnya gua ngasih tahu gitu, apa? Lo maunya apa? Gitu. Kita cari Iya, solusinya kita bareng-bareng. cari solusinya. Yang penting lu jangan lemes. Asal jangan martel lu bilang anjing gitu ya. Enggak, kadang-kadang emang pernah gua bongkar loh. Iya gitu. Ya. Lo maunya apa? Jack Daniel lo. Oh, pas kebetulan lagi ada Jack Daniel ya kan? Ada ya. Ada nih. Lo minum ya? Iya. Itu. Yang penting have fun lah. Iya, yang penting lu jangan kusut. Oh, iya. Iya, gitu. Disalut-salut gitu. KW aslinya urusan belakang lah. Iya, urusan belakang Yang penting itu nama mau depannya dari, Jack Daniel. Contoh. dari Lampung atau Kalimantan terserah itu. Jack Daniel dari mana itu? Nah, karena yang dilihat kan tujuannya Iya. apa? Kita nggak tahu dari mana ya. Iya. Yang penting Yang penting tujuannya. ada tulisan Jack Daniel. Jack Daniel aja ada. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya kan. Harapan lo orang buat kedepannya untuk lapangan tembak dari lu bau makernya dah maker harapan lu buat ke lapangan tembak itu kedepannya gimana biar makin solid atau makin merangkul satu sama lain biar makin solid banget lah menurut gua. Iyalah. Kalau untuk harapannya ke depannya ya gue pengen sih semua saling merangkul. Karena di sini juga dididik nggak ada kata senior, nggak ada kata junior. Semua senior juga ngimbangin semua kita tuh sama, diajarinnya begitu. Biar lebih solid lagi. Jangan lu pernah anggap gue senior, anggap gue Temen sejajar aja sama lo. Tapi tetap kita itu beda umur. temen tapi Cuma bagaimana menghormati. caranya kita menghargai aja. Oh iya tahu. Ya, kalau untuk harapan ke depannya ya begitu. Biar makin kompak aja kan. Terus juga ada sebagian anak ada dan gue juga yang pada putus sekolah supaya bisa pada sekolah lah. Pokoknya jangan ikutin yang senior yang Enggak bener gitu. yang udah yang udah nggak benar kan kelihatan kan senior ada udah sampai meninggal gara-gara ulahnya sendiri. Emang kan namanya orang meninggal itu kan emang udah takdirnya Tuhan. Kita nggak bisa mungkirin lah. Iya. Tapi tetap karena perbuatan kayak juga sebenarnya. Iya sih. Perbuatan diri sendiri itu. Jadi lu lihat di diri gue tuh yang positif aja ya kan. Lu nggak usah Ambil yang lihat positifnya, jangan yang ambil yang negatif. negatif. Jangan yang negatifnya. Kalau dari lu bau gimana bau menurut lu bau? Kalau dari gua sih ya khususnya buat anak lapangan tembak nih khususnya ya kita ubahlah mindset orang yang nganggap remeh kita. Bukan remeh sih, nganggap jelek kita yang dibilang kutip kita negatif gitulah ya kan. Kita ubah mindsetnya. Yang tadinya kita nggak bisa jadi bisa. Yang tadinya kita bandel jadi baik. Iya. Itu sebenarnya kan tergantung dari diri kita aja sih sebenarnya. Iya. Kalau menurut gua sih gitu. Kita nggak usah pandang orang lain rendah apa gimana, enggak. Kita pandang semua sama. Enggak perlu baik buruknya, jago atau enggaknya, enggak. Sama semua. Menurut gua sih gitu aja buat anak-anak laptem. Tapi sih kalau kayak gini sih terkhusus buat semua juga sih ya. Sebenarnya Iya. buat kampungan Ya, semuanya. kita nggak usah nganggep remeh lah. Ya elah. Udah apalagi udah ada kata kayak di atas langit masih ada langit ya kan. Ya udah nggak usah. Nggak usah wow lah. Nggak usah wow banget sih. Udah kita berbuat baik aja udah gitu aja intinya. Karena hidup lu cuma Sesa- sekali ya. Sama manusia. Ya kalau lu pengen sama ke hewan juga urusan lu lah, itu kan namanya binatang juga kita harus saling memelihara gitu, menjaga. Jadi biar pertahanan hidup ini pertumbuhan kehidupan ini juga nggak cekcok. Jadi harus balance gitu. Gitu aja sih Ada menurut buruknya gua. ya, balance ya. Iya, kita harus balance aja. Itu sih menurut gua. Cakep. Duh. Buat Cibubur nih, sekarang nih khususnya buat anak-anak Cibubur ini kan kontennya buat mempersatukan Cibubur juga. Nah, gua pengen nanya kalau berdua, lu pengennya tuh di Cibubur tuh kayak gimana sih sekarang ini, Bang?
karena kan ada orang bilang konflik sama ini gimana sih. Jadi kan target gue bikin channel YouTube ini di Cibubur sebenarnya gue pengen mempersatukan anak-anak Cibubur yang dulu ada konflik lah. Lu pengen tuh kayak gimana sih ke depannya bang? Buat bang Gue dulu Iya lu dulu nih. kalau gue sih jujur aja gue sih pengennya kita itu nyatu aja semuanya dari unsur apa aja, kayak misalkan Persija gitu kita nyatu semuanya, jangan terpecah belah lah kasarnya, karena jarak kita itu deket nggak jauh. Iya. Sampai kapanpun kita pasti bakal ketemu terus setiap hari. Intinya. Iya. Alangkah baiknya kan kita bersama-sama aja gitu, nggak usah dari keributan. Untuk apa kita ributin Cibubur kita juga? Nah, Nggak ada gunanya sih sebenarnya. Banyak teman di asik. Kasarnya lo bacok dia masih ketahuan rumah lo di mana. itu dia. Lo mau terkenal di Cibubur, janganlah kalau bisa lo terkenal di kampungan lo sendiri. Coba kata, Kalau bisa lu sih, jangan jadi inian lah, apa tuh namanya, preman kampung lah Nah, ya kan. Bisa. Kalau bisa sih ya buat Cibubur sih kalau bisa mah ya kita nyatu lah, terkhusus kampung sebelah yang ada konflik dengan kampungan gue kan, kalau bisa ya dewasain lah diri sendiri kan, berkata dia tua juga. Cakep. Ya belajar dewasa aja, jangan karena dilihat adik-adikan kita pada gini segala macem kita kebawa-bawa emosi, jadi sosok ikut-ikutan memecah belah lagi. Kan lu kan udah pada gede, dewasa aja ya. Kalau bisa Tengahin gitu. tengahin, masih ada cara kekeluargaan. Nggak perlu harus dengan keributan, nggak ada gunanya, tumpah darah di Cibubur doang, untuk apa? Itu. Gue lebih baik bela negara daripada gue bela tawuran-tawuran Cibubur. Nggak ada gunanya lah. Karena kenapa gue tinggal di Cibubur, masa iya gue ributin Cibubur juga, untuk apa? Kalau gue sih begitu. Berantem. Ya intinya kalau gue sih, kalau buat Cibubur mudah-mudahan bisa bersatu lah semuanya, nggak usah ada keributan lagi lah. Kalau bisa mah. Mantap. Berarti pada intinya nih buat yang kampung sebelah yang ngerasa ya. Ini dari pihak lapangan tembak sebenarnya udah ngebuka inian sih, maksudnya kayak argumen gue nggak mau sebenarnya mau ribut sama Rangkul lu, ya, tapi rangkul jangan lu teman. mancing gue lah, maksudnya gitu kan. Intinya gue pengen banget, sebenarnya gue pengen lu sama gue tuh ya biasa aja, damai, gak usah kayak ada chaos gitu kan. Nah, sebenarnya sih apa namanya, bukan gini loh, bukan lo jangan mancing gue, bukan begitu. Bukan begitu Sebenarnya ya? sih karena kan di posisi saat itu kan bukan lo yang udah pada gede-gede yang ada di kejadian itu. Yang ada di kejadian itu kan semua ada adik-adik lo. Anak kecil. Lo dewasain lah adik-adik lo. Lo kan udah tahu bagaimana dulu waktu zaman lo, ngapain lo masih harus begitu-begitu. Kenapa lo nggak bisa untuk merangkul supaya gabung? Datang aja lo sini ke kampungan gue. Nggak bakal kenapa-napa juga kan. Ngomong apa adanya, kenapa ada masalah apa? Sebaliknya, Bawa ada lo. Begitu. kalau gua diundang pun Gue datang. gua mau datang. Gitu. Iya. Sebaliknya, kalau mereka mau datang ke tempat gua Datang. Welcome. terima. Datang. Iya, gua apa sih, ngapain sih berantem kita Nggak ada udah tua gunanya. ya. Lagian juga kalau emang dasar mereka lu undang kan, terus tiba-tiba dia datang gitu, terus lu bantai kan kelihatannya jadi kayak lu Gua yang katro. ini kan, lu Itu yang- toh. Iya kan Nah, ya. sorry ya, tol itu gua bilang. Iya. Jadi kayak anjir, masa gua di kampungan gua malah gua gulungin deh kan. Enggak, Gua yang kita kan, undang ya kan. walaupun di luar kita undang juga kan udah nggak zamannya juga sih begitu. Kayak berantem udah nggak zamannya. Ya kan sekarang zamannya merangkul, apalagi Cibubur, sama-sama Cibubur lagi, aduh. Pusing banget ya. Kalau kata si Pak Ambarita nih, Oh dulu nih mau izin nih. mau izin nih, Mohon izin. Ambarita nih. Cepat, lambat, suka, tidak suka, keributan dan narkoba pasti akan ketangkap. Nah itu. Pasti Itu. bakal keciduk lah ya. Yoi, makanya kita nggak usah ribut-ribut lah. Udah nggak ada gunanya ribut-ribut. Bener, ini gua serius. Ayo dong. Jadi maksud gua buat yang pengen tahu part 2 aja mungkin masih banyak nih cerita yang gua pengen tahu nih, gua ulas nih dari lapangan tembak. Ya bisa di komentar, kita bikin part 2-nya kalau abang-abang ini ready ya. Soalnya kayaknya sibuk banget nih abang-abang ini Siap. berdua sebenarnya. Tapi Kan sih, ini aja sih. Gue susah banget. gila. Gue boleh gak request? Kalau boleh gue request sih. Boleh request boleh. Kalau boleh request ya, karena kan yang tadi gue ucap itu kan nggak mungkin lah kampung sebelah itu bodoh. Mereka nggak bisa mengartikan apa yang gue ucap itu ke siapa. Yes, ya. Kalau bisa sih gue undang lah mereka, kita gabung aja ya kan.
untuk di Boleh. konten ini. Duduk bareng Duduk gitu. bareng. Wah gila sih itu kalau emang jadi. Boleh tuh. Iya lah. Mantap, Boleh. mantap. Cakep tuh. Iya, Apalagi bareng. teman-teman juga loh. Iya. Kan nih, gue juga thank you banget nih buat abang-abang Laptem nih yang buat ngasih jadwalnya tertentu nih Sama-sama. buat konten kita ini. Ini konten juga buat mempersatukan juga sih sebenarnya kan. Iya, betul. Gue thank you banget buat Bang Curibau, Gua juga buat thank you nih, Makel. Bang. Thank you banget nih. Iya, Bang. Ya pokoknya pantengin terus channel kita. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Thank you gue Darso. Gue Jayan, sampai jumpa. Thank you.